Ini ada isi DIM RUU ASN ya. Nah, sangat mengecewakan, Nurbaiti honorer jadi freelance teman-teman ya. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, nah ini ada sebuah informasi teman-teman ya. Nah ini tentang perekrutan P3K di tahun 2023 dan simpang siur serta penyelesaian honorer di tahun 2023 ini teman-teman ya. Nah seperti apa untuk infonya langsung kita bahas bersama-sama teman-teman ya. Nah, ini ada rapat lanjutan ya, pembahasan DIM RUU ASN, teman-teman ya. Nah, ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau disingkat dengan PANRB menggelar rapat lanjutan pembahasan daftar inventarisasi masalah atau DIM Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN di Jakarta hari Rabu kemarin teman-teman ya. Nah, rapat ini dipimpin oleh Ketua Panitia Kerja ya atau Panja Samsurijal. Nah, sementara dari pihak pemerintah dipimpin oleh Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PNRB Alex Denny. Dari Kementerian PNRB, rapat ini dihadiri juga oleh staf ahli Menpan RB bidang pemerintahan dan otonomi daerah Jufri Rahman, staf ahli Menteri PNRB bidang administrasi negara Herman, staf ahli bidang budaya kerja Abdul Hakim, dan segenap pejabat pimpinan tinggi atau PPT ya, Pratama di lingkungan Kementerian PANRB teman-teman ya. Nah, rapat ini dihadiri oleh PLT Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto serta PPT Madya terkait sementara dari LAN. Nah, Lembaga Administrasi Negara ya. Turut hadir Kepala LAN Adi Suryanto yang didampingi PPT Madya terkait dari KASN dihadiri oleh Wakil Ketua KSN Tasdik Kinanto serta pejabat terkait. Rapat ini turut mengundang perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan teman-teman ya. Jadi ini pembahasan untuk DIM RUU ASN ya. Nah, ini di Jakarta tanggal Rabu kemarin ya, teman-teman ya. Nah, kemudian ini RDP ya. Nah, ini rapat dengar pendapat Panja RUU ASN juga teman-teman ya. Nah, Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PNRB Rini Widiantini menghadiri rapat dengar pendapat Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN di Kompleks Parlemen Jakarta Selasa tanggal 13 teman-teman ya. Nah, rapat yang digelar bersama Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI ini melanjutkan pembahasan daftar inventarisasi masalah atau DIM ya RUU ASN yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, ini memang sudah ada banyak rapat ya. Tahun kemarin pun ada juga teman-teman ya untuk rapat daftar inventarisasi masalah tentang RUU ASN. Nah, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU ASN Samsurizal. Nah, pada kesempatan tersebut, Rini menyampaikan seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan publik untuk mendapatkan pelayanan dengan lebih cepat, lebih berkualitas, dan lebih fleksibel, terdapat beberapa substansi pokok dalam Undang-Undang ASN yang dirasakan perlu mendapatkan perbaikan. Oleh karena itu, penyederhanaan regulasi dan fleksibilitas pengelolaan ASN menjadi semangat RUU Revisi Undang-Undang ASN beserta peraturan pemerintah atau PP turunannya teman-teman ya. Nah, ini juga menjawab tantangan dari masyarakat ya. Nah, dan juga perkembangan dari teknologi bahwasanya mendapatkan pelayanan lebih cepat, lebih berkualitas dan lebih fleksibel. Istilahnya lebih gampang teman-teman ya. Nah, seperti itu makanya ini Undang-Undang ASN juga perlu ada perbaikan dan RUU ASN juga sementara nanti akan
ketok palu teman-teman ya untuk disahkan teman-teman ya. Nah, lanjut teman-teman. Nah, ini hadir dari Kementerian PNRB pada rapat tersebut Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PNRB Alex Denny, Staf Ahli Menteri PNRB Bidang Budaya Kerja Abdul Hakim, Staf Ahli Menteri PNRB Bidang Administrasi Negara Herman, serta para pejabat pimpinan tinggi Pratama Kementerian PANRB teman-teman ya. Nah, turut hadir Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Yanwar Prihatin, Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian Keuangan Didik Kusnaini, perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM, serta para anggota Komisi 2 DPR RI yang hadir secara fisik dan virtual teman-teman ya. Nah, ini memang penyelesaian honorer ya. Terutama untuk RUU ASN ini sedang dikebut teman-teman ya. Nah, jadi semua stakeholder yang ada di pemerintahan, baik DPR RI, kemudian dari kementerian yang lain ya, istilahnya dari perwakilan, Kementerian Hukum HAM, dan lain sebagainya, itu turut bagaimana nanti penyelesaian honorer ini tidak tumpang tindih teman-teman ya. Bisanya jadi semuanya bisa terakomodir teman-teman ya, baik pemerintah maupun dari honorer itu sendiri teman-teman ya. Jadi tidak ada ketimpangan untuk negara juga tidak mengeluarkan terlalu banyak dan kemudian nanti di honorer juga tetap mendapatkan honor ya sesuai yang didapat pada saat ini teman-teman ya. Nah, kemudian ini ada isi DIM RUU ASN ya. Nah, sangat mengecewakan Nurbaiti honorer jadi freelance teman-teman ya. Nah, ini. Nah, teman-teman ya. Ini bersumber dari genpi.co teman-teman ya. Nah, ini Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Nurbaiti Blak-Blakan mengaku kecewa dengan isi daftar inventarisir masalah atau DIM Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN. Nah, nasib honorer yang tak jelas ini akhirnya kecewa dengan isi DIM RUU ASN yang dibahas pemerintah dan Komisi 2 DPR RI yang sudah beredar luas teman-teman ya. Salah satu membuat kecewa isi DIM RUU ASN karena solusinya justru mengantarkan honorer menjadi freelance meski pakai istilah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat P3K paruh waktu teman-teman ya. Nah, menurut Nurbaiti bahwa isi DIM RUU ASN tidak sesuai harapan honorer, khususnya honorer K2. Sebab Menpan RB Pak Azwar Anas membuat penyelesaian honorer dengan istilah P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu teman-teman ya. Nah, ini sangat kecewa ya. Nah, karena memang kalau untuk paruh waktu atau part time teman-teman ya. Nah, ini sudah kita ulas sebelumnya bahwasanya nanti tetap akan menjadi P3K tapi hanya paruh waktu. Jadi kalau semuanya untuk 8 jam, nah nanti akan ada 4 jam teman-teman ya. Nah, itu paruh waktu. Cuman ini belum fix teman-teman ya. Masih ada penyempurnaan yang nantinya dan juga nanti tanggapan dari honorer sendiri atau masyarakat juga sangat negatif teman-teman ya, karena memang tidak bisa seperti ini teman-teman ya. Kalau untuk P3K paruh waktu dan itu merugikan honorer juga teman-teman ya. Nah, kemudian sebenarnya kata Nurbaiti dalam DIM RUU ASN DPR RI itu mengusulkan honorer diangkat menjadi PNS secara langsung setelah dilakukan verifikasi SK pengangkatan dengan memperhatikan batas usia pensiun atau BUP. Namun pemerintah mengusulkan agar hal tersebut diatur dalam ketentuan peralihan di mana tenaga honorer dan sebutan lainnya bisa diseleksi menjadi P3K paruh waktu. Nah, kalau semuanya memang mengingat dari isi teman-teman ya dari demo ASN ya. Nah, itu memang honorer diangkat langsung menjadi PNS. Nah, tapi kan itu harus persetujuan dari semua pihak teman-teman ya. Nah, makanya ini ada solusi alternatif yang nantinya ada P3K paruh waktu teman-teman ya. Nah,
Selanjutnya, apabila terdapat kebutuhan P3K penuh waktu, instansi melakukan seleksi dengan memprioritaskan P3K paruh waktu. Nah, kalau seumpamanya seperti ini teman-teman ya. Jadi, kemungkinan ya kalau seumpamanya memang benar nantinya akan ada P3K paruh waktu, maka untuk perekrutan di setiap daerah pastinya akan mencari yang paruh waktu. Nah, karena apa teman-teman ya? Di samping dengan anggaran yang minim dan juga nantinya P3K paruh waktu ini tidak membebani, anggaran pembelanjaan daerah ya teman-teman ya. Oke. Nah, dari usulan DPR dan jawaban pemerintah ini kelihatan benar kalau solusinya P3K. Cuma jadi lucu karena dijadikan P3K paruh waktu teman-teman ya. Nah, Nurbaiti pun menegaskan bahwa P3K paruh waktu itu seperti freelance, apalagi ada ketentuannya jam kerjanya di bawah 8 jam. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau paruh waktu, kalau full itu kan 8 jam. Nah, kalau semuanya jadi ada P3K paruh waktu, nantinya akan hanya ada 4 jam teman-teman ya. Nah, hanya 4 jam ya. Nah, itu kan, sangat mengkhawatirkan juga untuk tenaga honorer yang sudah berjuang sangat lama sekali teman-teman ya di pemerintahan. Nah, seharusnya harus ada, 8 jam sesuai dengan yang terdahulu teman-teman ya, PNS, P3K yang kemarin juga sama untuk, eee, full teman-teman ya, bukan paruh waktu. Nah, semoga nantinya tidak ada, P3K paruh waktu dan nantinya bisa full teman-teman ya. Kasihan juga untuk teman-teman kita honorer yang ada di daerah-daerah yang gajinya minim dan juga sudah mengabdi lama teman-teman ya. Nah, kalau sudah begitu, otomatis implikasinya ada pada gaji yang diterima P3K paruh waktu ini. Nah, ini jelas teman-teman ya, pasti jelas. Untuk implikasi pasti berpengaruh pada gaji juga. Kalau gaji paruh waktu otomatis nantinya juga akan separuh. Nah, kemudian ini perbandingan ya, Nurbaiti pun mencontohkan saat ini guru P3K digaji Rp 2,9 jutaan bekerja penuh waktu. Otomatis, P3K paruh waktu gajinya di bawah itu. Nah, contohnya ini ya, guru P3K 2,9. Nah, kalau katakanlah ini kan 8 jam, teman-teman ya. 8 jam. Nah, kalau, separuh waktu, nah ini juga pasti dapatnya hanya 1,4 setengah teman-teman ya. 1,4 setengah ya. Nah, itu untuk, gaji P3K kalau paruh waktu benar-benar dilakukan teman-teman ya. Nah, melihat kondisi tersebut, Nurbaiti pun khawatir perbedaan P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu akan membuat perbedaan status sosial. Nah, ini teman-teman ya, perlu digarisbawahi juga. Nah, karena kalau seumpamanya memang ada, pastinya nanti akan ada perbedaan status sosial. Toh sekarang juga apa ya, P3K dan PNS juga sama. Itu ada perbedaan status sosial juga, teman-teman ya. Itu real di lapangan ya. Maaf-maaf saja, P3K yang sekarang saja masih dianggap golongan kelas 2 dibandingkan PNS, teman-teman ya. Nah, ini ya, real teman-teman ya. Real di lapangan ini, makanya seragamnya dibedakan. Bagaimana dengan P3K paruh waktu? Nah, ini teman-teman ya. Nah, seperti ini nantinya mudah-mudahan ada solusi yang terbaik ya untuk kita semua. Nah, menurut Nurbaiti, istilah paruh waktu dengan penuh waktu sama halnya dengan statement Menpan RB Pak Abdullah Azwar Anas yang mengatakan ada P3K terkait dan ada P3K terikat dan P3K bebas. Nah, ini ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, P3K bebas beban kerjanya tidak lebih dari 8 jam per hari. Artinya honorer bisa cari tambahan lagi. Yang jadi pertanyaan, apakah bisa masuk kategori jenis ASN? Nah, ini ya, sebuah pertanyaan juga teman-teman ya. Sementara itu, untuk P3K penuh waktu artinya sama halnya dengan P3K terkait gaji dan tunjangan tetap. Nah, ini ya teman-teman ya. Perlu dipertanyakan juga, nah apakah ini jelas jenis ASN? Nah, soalnya ada nggak lebih dari 8 jam, kemudian bisa cari tambahan lagi. Artinya dia bisa mencari pekerjaan di luar ini teman-teman ya. Nah, selain itu, kata Nurbaiti, ada hal lain yang membuat kecewa. Pasalnya, dalam tim RUU ASN, DPR setuju revisinya dikembalikan kepada pemerintah. Nah, menurut Nurbaiti, itu sama saja dengan
isi undang-undang ASN yang sekarang sehingga memakai kebijakan sama seperti sebelumnya. Nah, di dalam DIM, pemerintah memang bilang jika ada kebutuhan P3K penuh waktu, maka bisa memprioritaskan dari tenaga paruh waktu, artinya bisa diubah sesuai kebutuhan. Nah, ini teman-teman ya, sangat menyedihkan teman-teman ya untuk tenaga honorer yang ada di Indonesia ini ya, kalau ada paruh waktu memang benar-benar diterapkan. Nah, ini kasihan juga teman-teman yang sudah lama mengabdi teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan nantinya juga ada solusi yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih, semoga bermanfaat teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.